Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Lutfiani dari kelas D2223 dengan nomor NIM D22 2020 03177. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, histologi, patologi, dan patofisiologi dari sistem digestif. Di sini sudah tersedia dua soal. Untuk soal yang pertama, sebutkan macam histologi dari sistem digestif pada tubuh manusia berdasarkan panduan dari gambar berikut ini. Jadi, gambar ini adalah gambar saluran cerna. Perlu diketahui bahwa sistem pencernaan terdiri yang namanya saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar yang berhubungan. Saluran pencernaan ini dimulai dari yang namanya rongga mulut sampai dengan anus. Nah, struktur histologi umum dari saluran cerna. Sebelum itu, histologi adalah struktur anatomi tapi dilihat dari mikroanatominya. Jadi dilihat dari struktur sel penyusunnya. Struktur histologi dari saluran cerna berikut ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan mukosa, yaitu lapisan yang paling dalam sehingga bersentuhan dengan makanan atau minuman yang tertelan. Lapisan mukosa ini berfungsi menyerap nutrisi, mengeluarkan cairan lambung, dan melindungi jaringan melalui produksi lendir mukosa. Nah, lapisan mukosa ini terdiri dari pertama, mukos epitelium atau epitel pembatas. Biasanya epitel ini itu berlapis-lapis dan menempel di namanya itu lamina basalis. Nah, selain ada lamina propria juga ada lamina basalis. Ini tempat menempelnya epitel pembatas. Selanjutnya, lamina propria. Lamina propria ini adalah jaringan ikat yang kaya akan pembuluh darah kapiler, limfe, otot polos, dan kelenjar limfoid. Ini. Selanjutnya ada muscularis mucosa. Ini adalah lapisan tipis otot polos ini. Selanjutnya ada lapisan yang kedua ada submukosa, yaitu jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah, limfe, plexus saraf submukosa, dan kelenjar limfoid. Ini. Nah, selanjutnya lapisan ketiga ada muscularis atau lapisan otot tersusun atas otot polos sehingga yang namanya sistem pencernaan, sistem kerjanya itu tidak dapat dikendalikan. Nah, otot polos ini di sini terdiri dari dua macam otot polos. Yang pertama, circular muscle layer, yaitu otot polos yang bentuknya itu melingkar. Ini melingkar. Yang kedua ada longitudinal muscle layer, yaitu otot polos yang bentuknya itu memanjang. Ini memanjang. Nah, dua otot polos ini mengandung yang namanya pembuluh darah dan saraf. Nah, saraf di sini itu berkontraksi dan berelaksasi sehingga menimbulkan gerakan bergelombang yang namanya gerakan peristaltik yang fungsinya yaitu untuk mendorong makanan agar bisa masuk ke saluran yang lebih dalam. Nah, jika gerakan peristaltik ini terganggu, maka akan terjadinya tersendatnya makanan di saluran pencernaan, dapat mengakibatkan yang namanya sembelit. Selanjutnya ada lapisan serosa, yaitu lapisan terluar. Lapisan terakhir, lapisan terluar yang terdiri dari connective tissue layer, yaitu jaringan ikat yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa ini, dan terdiri dari peritoneum, yaitu lapisan epitel gepeng selapis ini. Untuk soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 3 macam penyakit sistem digestif yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, protozoa, atau parasit. Yang pertama ada diare, gejalanya yaitu buang air besar dan kondisi tinja yang encer. Umumnya diare ini terjadi akibat makanan atau minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Salah satu contoh bakterinya yaitu bakteri E. coli. Pengobatannya bisa dengan cara mengonsumsi makanan lunak dan antibiotik atau obat anti diare. Selanjutnya ada sakit mak atau tukak lambung. Terjadi luka pada lapisan lambung atau usus 12 jari. Disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Gejalanya yaitu kembung, mual, muntah-muntah, kurang nafsu makan, nyeri ulu hati, dan feses berwarna gelap. Selanjutnya ada disentri, adalah penyakit infeksi usus yang menyebabkan diare disertai lendir dan darah. Selain itu juga muncul rasa mual, muntah, demam, serta kram perut. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Shigella dan Entamoeba histolytica. Pengobatannya bisa dengan cara mengonsumsi antibiotik dan minum air yang banyak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.